Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Hai Kain Tangkis, ketemu lagi sama Lause. Gimana kabarnya kalian? Lause harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Tapi kalaupun Tuhan izinkan kita sakit, ingat kita punya Tuhan Yesus yang gak pernah meninggalkan kita, yang selalu menyertai menolong kita. Ya, nah hari ini kita seneng loh, soalnya kita punya teman-teman yang baru. Wah, teman baru. Dari mana Lause? Ada banyak teman baru dari adik-adik kita. Yang dari kelas 1 naik ke kelas 2. Gabung deh sama kita. Halo adik-adik kelas 2. Selamat datang di sekolah minggu kelas besar. Nanti kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, terus hari ini juga kita bersyukur. Kenapa? Soalnya hari ini ada kenaikan kelas di sekolah minggu. Wah, seneng ya. Akhirnya kita naik kelas lagi. Ada yang naik kelas, Lausenya masih sama. Semoga gak bosen ya. Ada yang naik kelas. Lausenya baru. Nanti kenalan lewat WA ya, tanya Lause namanya siapa, nanti kenalan di WA. Oke? Nah, untuk memulai kebaktian di sekolah minggu kelas besar di tahun ajaran baru ini, mari kita sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali berbakti, memuji namamu, memuliakan namamu, dan juga boleh mendengarkan kisah-kisah tentang Engkau di Alkitab. Tuhan, tolong berkati kami melalui kebaktian hari ini. Kami juga bersyukur ada teman-teman baru kami dari kelas 2 yang bergabung bersama kami. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh naik kelas di sekolah minggu. Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari yang paling indah itu hari apa coba? Hari ketika kita kenalan sama Tuhan Yesus, ketemu Tuhan Yesus. Kenapa paling indah? Iya, soalnya kalau kita punya Tuhan Yesus, ada kasihnya Tuhan Yesus di hati kita. Mau rintangan apapun di depan, kasih Tuhan jadi kuat kita. Yuk kita nyanyiin lagu ini, Hari yang Terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cinta
dalam imanku padanya. Lagi hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Ya, sejak kita kenal Tuhan, hidup kita gak sama lagi. Hidup kita diubahkan sedikit demi sedikit. Setiap hari, setiap sifat, setiap sikap kita yang gak sesuai sama firman Tuhan, Tuhan ubahkan kita jadi makin berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita nyanyiin lagu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku kenal Dia, tumbuh dalam anugerah-Nya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, tapi ku yakin ku makin sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerah-Nya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun tampak lambat, tapi ku yakin ku makin sempurna nanti. Ya, Tuhan ubahkan kita makin sempurna. Wah, anugerah Tuhan begitu besar ya. Tuhan tebus kita, Tuhan tolong kita jadi anak yang berkenan sama Tuhan. Begitu besar anugerah-Nya Tuhan yang membuat kita harus selalu bersyukur, setia membaca firman Tuhan, dan mengabarkan Injil Tuhan ke semua orang. Yuk kita mau nyanyiin lagu Besar Anugerah-Nya. Besar anugerah Tuhanku, curah kepadaku. Ku tak layak menerimanya, hanya bersyukur. Tuhan tolongku, setiap firman-Mu selalu kabarkan Injil-Mu. Ku mau setia padamu, oh Tuhanku. Besar
besar anugerah Tuhanku curah kepadaku. Ku tak layak menerimanya, hanya bersyukur. Tuhan tolongku, setia firman-Mu, selalu kabarkan Injil-Mu. Ku mau setia padamu, oh Tuhanku. Besar anugerah Tuhanku curah kepadaku. Ku tak layak menerimanya, hanya bersyukur. Tuhan tolongku, setia firman-Mu, selalu kabarkan Injil-Mu. Ku mau setia padamu, oh Tuhanku. Dengan rasa syukur karena anugerah Tuhan yang begitu besar, kita mau memberi persembahan buat Tuhan. Udah siapkan celengan atau bisa masukin di amplop. Celengan penuh Lause. Amplop juga udah habis. Bisa ngomong ke Lausenya ya. Lause, mau tuker ke celengan baru? Boleh, nanti ngomong ke Lausenya. Atau bisa juga scan barcode minta tolong papa mama. Atau transfer di rekening gereja. Sudah, beri persembahan dengan sukarela sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Yuk kita berdoa buat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan. Pakailah uang persembahan ini untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini temanya apa ya? Lause kasih kisi-kisi ceritanya hari ini lewat lagu yang akan kita nyanyikan. Yesus datang judulnya. Dengerin baik-baik ya. Yuk kita nyanyi. Seorang yang dirasuk kuasa iblis berdiam di kuburan sendiri. Ia tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, ia dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang mengubah semuanya. Wah, tadi di lagunya ada orang dirasuk setan di kuburan. Hari ini cerita horor ya Lose? Enggak, bukan. Yuk kita dengerin cerita lengkapnya. Let's go. Apa kabar Lause? Baik. Lagi apa Prof? Kayak lagi sibuk banget nih. Ya iya tuh kan profesor. Lagi ngapain sih Prof? Nih lihat ya, profesor tuh punya penelitian. Penelitian apa Prof? Lihat ya, perubahan metamorfosis dari kupu-kupu. Oh, metamorfosisnya gimana? Iya, jadi sebelum dia berubah menjadi kupu-kupu, dia tuh asalnya dari ular. Masa sih? Kupu-kupu kan bagus, masa sih dari ular sih, Prof? Bener, dia tuh dari ular, berubah menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Oh, pengen lihat dong, Prof. Ini penelitiannya nih.
Ya, udah lihat kan hasil penelitian Profesor Paulus. Wah, luar biasa sekali ya, Prof. Nah, Prof, saya melihat bahwa karya Tuhan itu luar biasa ya, Prof ya. Dari ulat, bisa jadi kupu-kupu yang cantik. Nah, Prof, saya jadi teringat nih sama cerita yang ada di Alkitab. Cerita apa tuh? Ada seorang yang asalnya tidak baik, pada saat bertemu Tuhan itu menjadi baik. Ceritanya itu tentang orang yang kerasukan setan, Prof. Sama seperti kupu-kupu ya, Prof ya, kan dari ulet ya. Nah, sama orang ini juga kerasukan setan, keadaannya itu nggak baik. Tapi pada saat dia bertemu sama Tuhan, dia itu menjadi baik, menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita lihat yuk ceritanya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Anak yang datang dari Allah, kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Junjungan, kami mohon, jangan kirim kami ke jurang maut. Biarlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Pergi dari sini, tukang sihir. Tinggalkan kami. Pergi dari tempat ini. Tinggalkan kami. Pergi dari sini. Saya mau ikut engkau. Izinkanlah aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini.
Wah, ternyata ceritanya bagus juga ya langsung. Iya dong, bagus, Prof. Tapi tadi siapa nama setannya itu? Legion. Legion. Apa tuh arti legion? Arti legion itu banyak. Ternyata Tuhan Yesus tuh hebat loh ya. Bukan ngusir satu itu, tapi mengusir banyak setan loh. Iya, kuasa Tuhan itu luar biasa. Prof, sekarang saya mau nanya, Prof, ke Prof. Prof, tadi apa sih permintaan dari roh jahat itu? Jadi roh jahat itu tuh meminta Tuhan untuk tidak mengusirnya dari daerah situ, dan Tuhan itu mengabulkannya dan memindahkannya ke babi-babi itu. Wah, hebat nih Prof, daya serapnya luar biasa nih Prof. Ya iyalah, kalau nggak akan jadi profesor tuh. Bener. Lause, itu kan akhirnya orang itu kan dibebaskan dari jeratan setan tuh sama Tuhan Yesus. Lalu apa yang selanjutnya terjadi? Nah, orang itu ingin mengikuti Tuhan Yesus. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang itu? Nah, Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa pulanglah, pergilah ke rumahmu, beritakanlah kepada orang sekampungmu apa yang terjadi dengan kamu dan bagaimana Yesus itu mengasihi dia, gitu. Dan akhirnya orang itu menaati kata-kata Yesus. Dia itu pulang dan mulai menceritakan tentang kabar tentang dia dan keselamatannya melalui Tuhan Yesus, gitu. Melalui Dekapolis dia mulai memberitakannya, dan banyak orang yang mendengarnya, dan orang-orang yang mendengarnya itu menjadi heran. Berarti bersaksi ya langsung. Iya, betul. Supaya orang-orang percaya sama Tuhan Yesus. Betul, pintar sekali Profesor. Profesor pasti pintar lah. Nah, Prof, dari cerita yang tadi, apa yang kita dapat pelajari, Prof? Oh, bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa. Dia mampu mengusir setan itu. Walaupun banyak, dia mampu dan memiliki kuasa untuk mengusir mereka semua. Bahkan setan itu juga takut ya. Mereka itu sampai memohon gitu agar Tuhan Yesus itu tidak mengusir mereka gitu. Nah, seperti cerita yang tadi, Prof, sebenarnya Yesus itu datang ke dunia itu untuk membebaskan kita dari segala dosa, gitu. Jadi orang yang berdosa sekalipun yang sangat banyak dosanya itu bisa dirubah sama Tuhan Yesus. Nah, mereka itu akan dirubah selamanya menjadi manusia baru, Prof. Nah, Prof, kita juga kalau dipikir-pikir mungkin sama seperti orang yang kerasukan setan tadi. Masa sih? Prof nggak pernah kerasukan setan kali. Iya, mungkin kalau zaman sekarang mah bentuknya bukan setan, Prof, gitu. Cuma mungkin kita itu dikuasain sama hal-hal yang mengikat kita. Enggak, ini kan penelitian. Nah, contohnya mungkin kita dikuasain sama game online, gitu, atau judi online, atau Instagram, Prof, gitu, atau Facebook. Oh, Profesor, saya tahu. Nih. Tapi Profesor suka TikTokan nih. Oh, TikTok kan beda. Nah, mungkin kita itu diperbudak sama hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita diperbudak sama hal-hal seperti itu, misalkan nih ya, kalau nggak lihat Instagram atau nggak TikTokan nih ya sehari gitu ya. Asa kurang sarser. Iya, gitu ya. Jadi kan itu kayaknya kita diperbudak juga, diikat juga sama setan. Tapi setan yang sekarang itu beda ya, bukan setan yang kayak sandal bolong gitu atau kayak pocong, enggak. Tapi sekarang itu setannya itu bentuknya kayak gadget gitu. Apa Profesor buang semua gadgetnya? Ya, nah, mungkin kita mau nggak sih dirubah sama Tuhan Yesus? Prof, mau nggak, Prof?
jadi dusun atau nggak ada agenda. Nah, kalau misalkan kita mau dirubah, kita sama seperti yang tadi ya, cerita tadi, kita datang ke Tuhan Yesus dan minta dirubahkan menjadi manusia baru gitu. Nah, tapi kalau kita udah dirubahkan, apa yang harus kita lakukan, Prof? Harus kita lakukan? Sama seperti orang yang tadi, Prof, yang telah dibebaskan dari setan. Dia ngapain? Bersaksi. Betul, dia itu memberitakan Injil ke orang-orang yang belum dipercaya. Tapi ya Prof tuh bersaksinya di TikTok nih. Oh gitu, iya bisa juga sih gitu ya. Jadi menggunakan sosial media itu dengan benar ya Prof ya. Tapi lihat like lagi. Iya, siapa di sini adik-adik yang mau jadi serupa dengan Tuhan, mau dirubahkan sama Tuhan? Nanti jadi kayak kupu-kupu, ya kan? Iya. Nah, yang ingin dirubahkan ya kita datang ke Tuhan Yesus bertobat, dan sekalinya kita dirubahkan akan menjadi manusia baru, ya. Nah, adik-adik, kita juga kan mau dirubahkan menjadi manusia yang baru ya. Yuk, mari kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan untuk anak-anak yang sudah dirubahkan, marilah kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan ya. Yuk, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas ceritamu hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami Tuhan, agar kami Tuhan selalu menjadi penolong Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami ingin menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengampuni dosa kami Tuhan, Kau telah mengubah kehidupan kami Tuhan menjadi manusia yang baru Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini, Yesus mengubah orang berdosa. Bahan Alkitab dari Markus 5 ayat 1-20. Ayat hafalan dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, gimana? Kalian sudah dengarkan cerita lengkapnya? Anugerah Tuhan begitu besar. Orang yang tadinya dikuasai iblis bisa dibebaskan, diubahkan Tuhan. Wah, kita juga punya Tuhan yang sama. Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kita mau setia terus pada Tuhan kita. Kita nyanyiin lagu Besar Anugerahnya. Besar anugerah Tuhanku, curah kepadaku, ku tak layak menerimanya, hanya bersyukur. Tuhan tolongku, setia firman-Mu, selalu kabarkan Injil-Mu, ku mau setia padamu. Tuhanku, lagi besar anugerah Tuhanku, curah kepadaku, ku tak layak menerimanya, hanya bersyukur. Tuhan tolongku, setia firman-Mu, selalu kabarkan Injil-Mu, ku mau setia padamu, oh Tuhanku. Tenangkan hati kita dengan sikap doa, kita mau menerima
doa berkat. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Di akhir kebaktian kita mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kita nyanyikan lagu Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kebaktian kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Tetap sehat dan semangat ya. The Lord lift his countenance upon